Semoga semoga apa yang kita capai, semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi dari teori belajar koneksionisme. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Andrian Cahya, Anissa Ramawati, Esti Duyanti, Hilda Nurfaidah, Nezina Agusnini, dan Muhammad Abdul Mawardi. Terkait materi pertama, yaitu materi dari teori belajar, akan disampaikan dari saudari Esti Duyanti. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Andrian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menyampaikan, kembali lagi kita akan mengetahui definisi teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Ini lanjut dulu aja ya, share screen-nya belum ada soalnya. Selanjutnya yaitu teori belajar koneksionisme atau koneksionisme. Teori koneksionisme pertama kali dicetuskan oleh Edward Thorndike, yaitu seorang pendidik dan psikolog yang berkebangsaan Amerika. Biografi Thorndike ini lahir di Williamsburg. Beliau lahir pada tahun 1874. Ia berprofesi sebagai seorang pendidik dan psikolog. Hingga usia 60 tahun, Thorndike ini menghabiskan 20.000 jam untuk membaca, mempelajari buku serta jurnalnya. Menurut beliau, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Dengan adanya stimulus, maka diharapkan timbulnya respon yang maksimal. Teori ini sering disebut dengan teori trial and error. Dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Adapun cara untuk membentuk hubungan stimulus dan respon, ini dilakukan secara berulang-ulang. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang dari eksperimen tentang Thorndike. Dalam membuktikan teorinya, bahwasanya sebentar maaf, PPT-nya mana ya? Iya Ibu, lagi diusahakan tadi karena Iki 5 kan hostnya, jadi masih di setting lagi Bu. Udah bisa. Udah bisa tuh katanya, dicoba dulu.
Coba belum? Dari materi sebelumnya. Bismillah, melanjutkan materi dari sebelumnya terkait penjelasan tentang eksperimen Thorndike. Bahwasanya dalam eksperimen ini, dalam membuktikan teorinya, Thorndike melakukan percobaan terhadap seekor kucing. Yang dimana seekor kucing ini dia lapar dan kucing itu ditaruh dalam kandang tersebut. Terdapat celah-celah yang kecil sehingga seekor kucing itu bisa melihat makanan yang berada di luar kandang, dan kandang itu bisa terbuka dengan sendirinya apabila seekor kucing tadi menyentuh salah satu jeruji yang terdapat dalam kandang tersebut. Mungkin itu dari eksperimen dari Thorndike. Dari materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, materi selanjutnya ialah konsep teori koneksionisme. Yang pertama itu ada hukum belajar dari Thorndike. Hukum-hukum belajar dari Thorndike ini, yang pertama ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Hukum ini memberikan keterangan mengenai kesiapan seseorang merespon, menerima, atau menolak terhadap stimulus. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Kemudian, hukum ini menyatakan bahwa belajar akan berhasil apabila peserta didik benar-benar telah siap untuk belajar. Dengan kata lain, apabila materi diajarkan kepada anak yang belum siap untuk belajar, atau mempelajari materi tersebut, maka tidak akan ada hasilnya. Yang kedua, the law of exercise atau hukum pelatihan. Hukum latihan membuat hubungan antara stimulus dengan respon akan menjadi semakin erat atau kuat. Oleh karena itu, semakin sering tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Hukum ini menunjukkan prinsip utama dalam belajar adalah pengulangan. Semakin sering belajar tersebut diulangi, maka semakin kuat pelajaran tersebut tersimpan dalam ingatan. Baik, yang ketiga atau C, the law of effect atau hukum akibat. Hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat apabila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah apabila akibatnya tidak memuaskan. Atau hukum ini menyatakan bahwa memperkuat atau memperlemah koneksi antara stimulus dan respon adalah hasil dari konsekuensi respon. Misalnya, seorang siswa diminta untuk mengerjakan soal matematika. Nah, setelah ia mengerjakan, ternyata hasilnya benar dan ia merasa puas. Akibatnya, soal dan jawaban yang benar itu akan tersimpan dalam ingatan siswa tersebut. Kemudian ada pun hukum-hukum tambahan dari Thorndike. Yang pertama itu ialah hukum reaksi bervariasi atau multiple response. Hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali oleh proses trial and error yang menunjukkan adanya bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua ialah hukum sikap atau attitude. Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dan respon, tetapi juga ditentukan oleh keadaan yang ada di dalam diri individu, baik kognitif, emosi, sosial, maupun psikomotoriknya. Dan yang ketiga ada hukum aktivitas berat sebelah atau free potency of element. Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam proses belajar memberikan respon hanya pada stimulus tertentu saja, sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi atau respon selektif. Lanjut yang keempat, ada hukum respon dengan analogi.
Hukum ini mengatakan bahwa individu dapat melakukan respon pada situasi yang belum pernah dialami. Karenanya, sesungguhnya individu dapat menghubungkan situasi yang belum pernah dialami dengan situasi lama yang pernah dialami, sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang telah dikenal ke situasi baru. Makin banyak unsur yang sama atau identik, maka transfer semakin mudah. Yang terakhir ada hukum perpindahan asosiasi. Hukum ini mengatakan bahwa proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum secara tertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru dan membuang sedikit demi sedikit unsur lama. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu konsep sekunder. Nah, di sini selain konsep hukum yang dibahas dalam Tordik, Tordik juga mempunyai konsep tambahan, yaitu konsep sekunder. Konsep yang dikemukakan oleh Tordik yaitu antara lain yang pertama, respon berganda. Di sini menurut Tordik, respon berganda adalah langkah pertama dalam semua proses belajar. Nah, jelaskan bahwa jika kita mencoba cara yang tadi, apabila seorang individu salah, tetapi respon pertamanya tidak berhasil, maka dia bisa menggunakan cara yang lain. Yang selanjutnya yaitu perbedaan individu dalam belajar, yaitu perbedaan genetik dan kondisi emosional. Tentunya setiap individu memiliki perbedaan dalam proses belajar. Antara lain yaitu perbedaan genetik dan kondisi emosional. Yang ketiga yaitu hanya beberapa elemen dari situasi yang akan mengarah perilaku individu. Nah, di sini hanya ada beberapa elemen-elemen saja yang akan mengarah terhadap perilaku individu. Contohnya yaitu seperti reaksi laki-laki dalam memperhatikan seorang wanita bisa berbeda-beda, karena aspek dari wanita yang diperhatikan berbeda pula. Ada juga yang memperhatikan kualitas daya tarik seksualnya, sehingga menatap dengan nafsu. Ada juga yang mementingkan nilai keindahannya, sehingga menatap dengan kekaguman. Yang selanjutnya yaitu respon terhadap situasi yang kita belum pernah lalui. Jadi di sini itu respon yang bagaimana sih caranya individu merespon situasi yang belum pernah dilalui oleh seorang individu. Dan yang terakhir yaitu individu menggunakan pengalaman transfer untuk memecahkan masalah secara berbeda. Jadi di sini itu seorang individu menggunakan pengalaman transfernya dalam memecahkan masalah secara berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adanya. Baik, saya akan melanjutkan yang implementasi dalam pendidikan. Yang pertama, memperhatikan situasi murid. Yang kedua, menentukan respon yang diharapkan dari situasi tersebut. Yang ketiga, sengaja menciptakan hubungan antara murid dengan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan jangan sampai ada situasi yang mengganggu hubungan antar stimulus respon. Dan yang selanjutnya, apabila ada penciptaan hubungan baru, jangan sampai membuat yang sejenis atau sama. Nah, yang selanjutnya menciptakan hubungan
yang menghasilkan sebuah perbuatan yang nyata. Yang terakhir, upaya suasana belajar yang memungkinkan anak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Bang Abdul Mawardi, adakah? Saya langsung saja. Untuk selanjutnya yaitu implementasi di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang pertama, sekolah sangat perlu mempunyai tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Jadi implementasi ini yang pertama itu harus mempunyai pengimplementasian pada sekolah yang jelas, tujuan pun yang jelas, sesuai dengan rumusan. Yang kedua, tujuan pendidikan harus sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing anak. Jangan sampai di luar kemampuan. Yang ketiga, ada bahan pelajaran bahan pelajaran yang dibagi menjadi unit-unit terkecil. Lalu proses belajar dilakukan secara bertahap sesuai materi yang sudah dipecah dalam unit kecil. Yang terakhir, tekanan pendidikan adalah pada proses respon yang benar atas stimulus. Mungkin cukup sekian dari kami. Lanjut ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah menyampaikan dari kelompok 1 tentang teori belajar koneksionisme. Mungkin bila ada kesalahan dari kami, datangnya dari kelompok kami, dan bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi pada siang hari ini.